Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review dari Mixio Mic teman-teman ya. Jadi ini seri untuk HP Android, jadi menggunakan Type-C. Kita cobain. Sebelumnya ini menggunakan mic dari HP teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sebagai content creator, mic ini penting banget. Apalagi kalau kalian nonton juga ya, dengar suaranya kurang bagus juga kayaknya ogah. Makanya kita pakai mic kayak gini teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi ini video awal-awal di sini kita menggunakan mikrofon dari HP ya. Jadi kayak gini suaranya dari HP. Bakal beda karena dia ini nggak ada noise cancellingnya teman-teman ya, ataupun noise reductionnya. Jadi bakal beda nanti pas kita pakai mic-nya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, masuk kita unboxing aja. Kita unboxing dari bagian atasnya ya, karena paling mudah ini bagian atasnya kalau dibuka ya. Dan ini masih brand new banget teman-temannya, maksudnya belum dibuka sama sekali. Kalian bisa lihat ya tuh, masih ada plastik segelnya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini tuh Mixio W12 ya. Ini lampunya sedikit menghalangi ya. Ini Mixio wireless microphone di W12. Ini kayak gini kenampakannya ya kalau misalnya kalian lihat. Terus dia bisa untuk live show, interview, dan juga vlog short video teman-teman ya. Ini udah dapat dua transmitter ataupun dua mic ya teman-teman ya, dengan satu receivernya. Dan di sini open the cover secara plug and play. Jadi ini tinggal plug and play aja. Ini menggunakan ataupun langsung bisa di Type C. Sebenarnya kalau teman-teman nanya kalau udah beli Type C bisa ke Lightning ataupun kebalikannya ya. Kalau udah beli Lightning bisa ke Type C. Masih belum pernah coba. Cuma seharusnya kalau misalnya kalian punya Type C ataupun yang Lightning, kalian tinggal beli converternya aja sebenarnya teman-teman ya. Sesimpel itu harusnya ya teman-teman ya. Harusnya sesimpel itu. Nanti kalian bisa coba aja kalau udah terlanjur beli yang ini. Kalau kalian pakai di iPhone itu ya, kalian coba pakai converternya aja. Kayaknya bisa sih kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini color clip type wearing teman-teman ya, small and portable body. Jadi dia nanti bakal kecil dan ukurannya harusnya nggak berat-berat amat ya. Nanti kita bakal ukur. Terus dia charging bay capacity-nya ataupun untuk casannya itu di 600 mAh. Frekuensi responnya ini dari 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Kayak sama kayak ini sih teman-teman, headset ataupun earphone ya teman-teman. Terus SNR-nya ini kayaknya sound reduction-nya ya kali ya. Ini bisa sampai 70, lebih besar dari 70 desibel. Input voltage-nya ini di DC di 4,8 sampai 5,2 volt. Charge current-nya di 70 mA. Baterai kapasitinya di 60 mAh. Jadi kalau misalnya baterai kapasiti mikrofonnya di 60, kalian bisa hitung ya. Kalau ini charging bay-nya di 600 berarti 10 kali ngecas teman-teman ya. Cuma nggak tahu nih baterai kapasiti per satu mic atau bagaimana. Harusnya kalau misalnya per satu mic 60 berarti dua itu di 120 teman-teman ya. Berarti otomatis charging bay-nya ini bisa dipakai cuma 5 kali pengecasan saja kayak gitu teman-teman ya. Terus time of endurance-nya ini bisa sampai 5 sampai 6 jam. Jadi kalau kalian pakai ya bisa sampai 5 sampai 6 jam, dan charging cycle-nya tuh di 3,5 kali teman-teman ya. Jadi 3 berarti bukan yang 5 ya, tapi 3,5 kali. Dan ini mikrofonnya omnidirectional. Yang belum tahu omnidirectional ini dia ke segala arah. Jadi dia bisa menangkap suara ke segala arah ya teman-teman ya. Full baterai standby-nya kalau kalian nggak pakai apa-apa itu bisa sampai 400 days ataupun 1 tahun teman-teman ya. Berarti oke banget ya. Terus di sini ada Escort live broadcast, record live, outdoor live streaming, dan live broadcast mode. Oke, udah itu aja ya. Ini sama kayak yang tadi sih harusnya teman-teman ya. Keunggulannya, gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing teman-teman ya, Mixio W12-nya. Oh ya guys, jadi sebelumnya di sini ternyata tadi masih baca ini tuh ada sampai 20 meter. Jadi ini bisa sampai jarak 20 meter. Untuk jarak, percobaan jarak dan sebagainya macamnya kita coba di video yang selanjutnya teman-teman ya. Kalau sekarang kita bakal cobain suaranya, dan nanti kira-kira di dalam ruangan dikasih kayak ada suara bisingnya gimana ya, apakah terreduction atau enggak teman-teman ya. Yang jelas kita bakal cobain. Cuma untuk yang lebih detail untuk testingnya teman-teman kita buat di video yang selanjutnya teman-teman ya. Oke, kita unboxing aja dari si ininya teman-teman ya, Mixio-nya. Oke, sudah kita buka. Kita bukanya dari atas sih harusnya ya teman-teman ya. Oh, tinggal didorong. Oke, kita langsung buka aja. Oke, mantap banget ya. Sep.
kita buka. Untuk bagian depannya seperti biasa ya, ini hanya untuk ini pelengkap aja. Kalau misalnya dibilang bungkusnya rapi atau enggak, ini cukup rapi teman-teman ya, karena kalian lihat ya tuh berlapis-lapis, terus di sini udah dikasih kayak styrofoam juga, jadi biar dia meredam dari goncangan juga ya teman-teman ya, biar si mic-nya ini aman dan juga safe kalau saat pengiriman teman-teman ya. Kita coba langsung aja kita lihat apa aja kelengkapannya yang diberikan dari Mixio W12 ini ya. Oke, kita buka deh, kita satu-satu ya, kita buka nih biar gampang. Ini ada user manualnya ya, sebenarnya ini gampang aja ya teman-teman ya, nggak perlu harus kalian baca karena ini plug and play, gak usah kalian sambungin ke Bluetooth sebagai macamnya, jadi tinggal kalian colokin, dia otomatis langsung bisa merekam suara ya. Oke, kita buka dulu untuk bagian kelengkapannya apa aja ya. Oke, yang pertama kalian dapat pouch ya teman-teman ya, jadi kalian bisa taruh di pouch, dan ini jangan salah loh ya, kalian lihat pouch ini tuh tebel, kalau lihat ya tuh tebel, jadi dalamnya tuh kalau kalian lihat kayak tipis gitu ya, ini enggak, ini tebel teman-teman, jujur ya, pas masih pegang aja ini tebel tuh ya, ini tebel. Oke, terus apa lagi yang didapetin, harusnya sih ada kabel cas ya, nih kabel cas. Kabel cas ini mungkin ada yang nanya, ini buat apa sih, ini buat apa? Jadi teman-teman, selain dia bisa untuk ngecas charging bay-nya ataupun bagian casnya ini teman-teman ya, bahasan di sini sih charging bay ya. Selain dia ngecas charging bay-nya, dia ini bisa ngecas langsung ke mikrofonnya teman-teman, ataupun ke transmitternya ataupun receivernya. Jadi bisa langsung kalian cas. Kenapa dikasih dua pun? Yaitu karena kalau kalian mau ngecas di transmitter sama receivernya sekaligus bisa pakai ini teman-teman ya. Kayak gitu sih, makanya dikasih dua. Kalau kalian mau nanya, ya itu jawabannya teman-teman ya. Mungkin kalian nanti bakal cari-cari ya tentang apa sih, untuk apa sih kegunaan USB-nya gitu ya. Ini Martin jawab. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita beresin sebentar, terus kita buka nih si Mixio-nya ya. Kita kletekin dulu aja. Nih ya. Kalian lihat. Oke, langsung buka aja ya. Oke, sip. Kita langsung review ya. Ini bagian dari casing ataupun charging bay-nya cukup oke. Dia ini bahannya dari plastik ya teman-teman ya. Nah, terus kita ukur dulu ya. Seperti biasa kita bakal detail kalau untuk masalah unboxing ya, terkait ukuran ya teman-teman ataupun dimensi. Ini di 8 cm dikali 6 cm teman-teman ya. 8 cm kali 6 cm kayaknya nggak terlalu besar juga. Terus untuk lebarnya itu kurang lebih di 2,5 sentian teman-teman ya. Jadi kalau dibilang nih genggaman tangannya nggak terlalu besar teman-teman ya, jadi masih bisa dibawa kemana-mana dibandingin yang kalau kalian punya mikrofon ya biasanya kan gede ya untuk si charging docknya ataupun charging bay-nya. Dan ini kalau dimasukin ke sini juga ini masih space banyak banget loh teman-teman nih ya. Tuh, space-nya masih banyak banget, kalian bisa naruh berbagai macam perlengkapan lainnya untuk si mikrofon ini juga. Nih kalau misalnya tadi nanya, ini bisa kalian cas lewat sini untuk charging bay-nya. Terus kalau untuk bagian transmitternya ini bisa kalian cas nih. Di sini bisa kalian cas, terus di sini juga bisa kalian cas tuh ya. Jadi banyak banget bisa kalian cas. Oke, dan ini seperti ini modelnya. Dia ada magnetiknya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lihat isinya, seperti biasa kita timbang terlebih dahulu ya. Karena kalau kalian pengen beli kayak gini mic yang portable, kalian harus tahu tuh beratnya berapa ya. Oke, kita lihat ini sudah 00, cuma di HP emang nggak terlalu kelihatan teman-teman ya, karena ini terkena sinar dari lampu. Coba kita matikan ya, tuh. Kalian lihat ya, ini ada 00, kita langsung timbang saja. Itu tuh di 85,9 gram teman-teman ya, 85,9 gram. Oke, terus kita hitung untuk per ininya teman-teman ya, nih. Tambahin untuk di bagian receivernya di 4,9 gram teman-teman ya. Ini masih harus sambil ngarahin HP ya, karena layarnya ini mantul, jadi teman-teman ya 4,9 gram. Ininya berapa? Ininya di 8,6 gram teman-teman ya. Jadi cukup ringan teman-teman ya, cukup ringan, dan ukurannya pun nggak terlalu besar ya. Oke, kita langsung nyalain lagi untuk lampunya ya. Oke, kita ukur persatuan ini teman-teman ya. Kita ukur untuk bagian receiver transmitternya itu di 4,5 cm ya, 4,5 cm
dikali 1 hampir 2 lah ya, 2 sentian. Cuma ini kecil loh ya teman-teman ya tuh. Jadi kita bakal cobain. Kalau untuk di transmitternya juga kecil karena ini nanti bakal ganggu kalau kalian rekamannya kalau terlalu besar. Ini panjangnya aja cuma di 4 cm ya teman-teman. Untuk lebarnya pasti hampir sama ya, di ini kalau ini 1,5 cm aja, jadi bener-bener kecil ya. Ini kalau kalian taruh di HP ini nggak terlalu membebani HP kalian lah ya, intinya kayak gitu. Oke, langsung aja kita cobain ya. Nah, jadi di dalam sini kalian ada tulisannya TX, TX sama RX. Yang bagian RX-nya kita buka dulu ya, biar ini bisa langsung connect ke bagian casnya teman-teman ya. Baru nanti kita gabungin ke sini ya. Kalau misalnya ini nggak mau dicas juga nggak masalah ya, jadi ditutupin aja, disegel gini nggak masalah. Oke, langsung aja kita cobain menggunakan si Michio ini ya teman-teman ya. Oke guys, jadi kita kembali lagi ya. Masih tahu dulu kalau belum connect antara receiver sama transmitternya, dia bakal warnanya kedip-kedip kayak gini ya teman-teman ya. Oke, tadi sempat masih dengerin ada beberapa kesalahan saat kita melakukan klik tombol, tapi nggak masalah ya, namanya awal juga. Tapi masih juga nggak bakal potong juga videonya. Kita langsung aja cobain ya. Untuk di sini tuh ada Type C sebenarnya. Kalau kalian mau dengerin suara dari mic-nya juga bisa ya. Coba ya kita pakai Type C biar lebih pakai headset teman-teman ya, biar lebih enak kedengarannya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, Mantim udah balik lagi. Nah, sebenarnya ini masih belum tahu nih apakah bisa pakai headset ataupun untuk ngecas doang ya. Kita langsung coba-coba aja, namanya juga unboxing ya teman-teman ya. Kita bareng-bareng ya. Kita langsung colokin aja di sini apakah bakal bisa dengerin suara di mic-nya atau enggak ya. Kita sambil colokin aja teman-teman ya. Kita colokin. Nah, ini suaranya masih pakai suara HP ya teman-teman ya. Terus kita masukin dulu. Udah nyala ya teman-teman ya. Ternyata yang Mas Dim dengar ini tidak bisa ya. Jadi ini tidak bisa dimonitoring via dari si Type C ini teman-teman ya. Mas Dim udah pakai headset, udah pakai konektornya juga. Ternyata ini tidak bisa dipakai untuk monitoring. Jadi itu khusus untuk charge ya teman-teman ya. Ntar kita cabut dulu sebentar ya. Nih ya, jadi ini tadi Mas Dim cobain ke sini ataupun yang ke receiver, sekarang ke transmitter ya. Ini nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa untuk monitoring yang kalian pakai untuk di mic ya teman-teman ya. Kekurangannya itu mungkinnya salah satu kekurangannya. Oke, jadi untuk monitoring kalian mungkin bisa beli ya seri yang lain teman-teman ya, bisa pakai headset untuk dengerin monitoring suaranya seperti apa. Cuma kan kebanyakan kalau kalian buat konten juga nggak perlu dengerin kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja pelajari tombolnya. Jadi pertama kalau kalian tahu ya di sini tuh tadi ada ya. Ini kita klik satu dulu ya. Nah, ini level 1 harusnya ya, level 1 dari noise reduction-nya. Kita klik lagi. Nah, ini level 2 dari noise reduction-nya. Ini kalau misalnya kebalik, mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini kita tidak bisa pantau suaranya seperti apa. Terus kita klik lagi, ini level 3 untuk noise reduction-nya. Nanti kalau misalnya kita klik lagi harusnya kembali ke 1 lagi. Nanti kalian bisa nilai. Nah, ini level 1-nya dari mulut Mas Dim ke mic ini cukup lumayan jauh sih teman-teman, sekitar 20 sampai 30 sentian. Nah, terus untuk yang tombol yang lain ada reverb ya teman-teman. Reverb ini nanti menggema gitu. Caranya kalian tinggal klik 1 2 3 ya teman-teman ya. 3 kali gitu. Itu udah reverb. Jadi suaranya itu lebih kayak gema teman-teman ya, nggak tahu ya ini kalian dengerin gema atau enggak ya teman-teman, semoga sesuai ya. Jadi 3 kali untuk gema, terus untuk yang silent kalian 2 kali aja, 1 2. Nah, kalau kedip-kedip itu tandanya dia silent ya teman-teman ya. Untuk matiin gemanya kalian tinggal klik saja 1 2 3 gitu ya, sampai yang kayak gitu tuh udah nyala lagi ataupun kembali lagi si gemanya teman-teman ya, ataupun balik lagi ke normal. Nah, yang ini harusnya ada green light, blink once, dan juga sampai twice dan 3 times. Cuma sayang ini nggak ada teman-teman. Harusnya ini ngeblink gitu ya. Begitu kita ganti noise levelnya. Cuma ini nggak ada. Makanya Mas Dim bingung juga nih untuk ngasih tahu noise levelnya itu berapa. Ditekan juga enggak. Tuh ya, ditekan juga enggak. Kalau 3 detik dia pasti mati. Tapi kalau misalnya ditekan sekali itu juga nggak ada blink sama sekali. Kalau ditekan cukup lama nanti pasti dia mati teman-teman ya. Jadi masih bingung juga ya apakah gimana caranya yang press the key to switch cycle up to 3 level.
cycle in turn teman-teman ya. Di sini tuh ada level 1, 2, 3. Kita gantungin aja ya untuk si mic-nya teman-teman ya. Jadi kalian dengerin nih. Ini suaranya kalau digantungin, ini level 1 tuh green light, blink once, terus sampai twice, sampai 3 time ya teman-teman ya. Each time you switch on the machine is default to the, oke itu intinya. Kalau kalian nyalain nanti bakal default lagi ya. Kalau dimatiin terus dinyalain itu bakal default lagi. Terus di sini charging box, indikator, receiver ini. Terus ini nomor 1 mic, nomor 2 itu tadi lampu indikator, nomor 5 itu powernya teman-teman ya. Nomor 3 itu tentunya berarti nggak ada teman-teman ya, nggak ada yang tadi ya. Ini masih dalam pertanyaan ya. Mungkin di next video bakal makin cari untuk yang nice ininya teman-teman ya, yang untuk bagian switch noise reductionnya. Oke seperti itu. Nah kalau misalnya kalian pengen lihat nih ya teman-teman ya, jadi kalau digantung seperti ini suaranya tuh bakal kayak gini. Jadi kalau kalian mau dengar ini suaranya bakal kayak gini. Cuma yang tadi ya permasalahannya di noise levelnya, teman reduction levelnya itu masih belum solve ya teman-teman ya. Mungkin di next video bakal Mas Dim cari dulu seperti apa sih noise reduction levelnya untuk di ini teman-teman ya, di W12 dari Mixio. Untuk harga segini terus dapatnya 2 receiver juga sebenarnya oke banget ya teman-teman ya. Cuma nanti kita bakal cobain beberapa tadi ya dari 20 meter, terus kebisingannya di tempat ramai segala macam kita bakal cobain di next video lah teman-teman ya. Yang penting sekarang dengerin dulu suara dari si Mixio-nya ini. Nah tapi sebelum ini berakhir, Mas Jin emang nggak bisa full untuk ngasih kebisingannya. Cuma Mas Jin bakal cobain setel di kipas angin teman-teman ya. Seperti apa sih suaranya ya kalau misalnya ada kipas angin di dekat si Mixio ini teman-teman. Oke teman-teman, ini belum pakai Mixio-nya teman-teman ya. Ini masih kedip-kedip artinya belum connect. Kita nyalain dulu kipas anginnya ya. Ya ini kecepatan 1 harusnya udah terdengar juga ya di HP. Kita coba cepetin aja ya sampai ke makin tinggi kan makin ribut ya. Nih sampai ke 6 ya. Kalian dengerin suaranya ini ribut ya. Kalau misalnya kalian dengerin harusnya tertangkapnya ribut ya. Terus kita cobain pakai si Mixio ini ya. Kita colokin. Nah. Kalau diem ini artinya connect. Nah, suaranya seperti ini kalau bisa menggunakan si Mixio W12 ya, teman-teman ya. Memang belum tentu akurat banget, makanya kita bakal coba nanti di luar ya, teman-teman ya, di luar ruangan seperti apa. Mungkin segitu aja dari Mas Jim review. Kalau kalian suka pengen beli Mixio W12 ini, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka video ini, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you in the next content. Bye-bye!